Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Surya Sumirat dalam edisi 23 Januari 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan PJJ dan WFH selama 5 hari ke depan, menyusul cuaca ekstrim yang berdampak pada banjir dan kemacetan arus lalu lintas. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meresmikan pembentukan Board of Peace yang diklaim akan memimpin upaya menjaga gencatan senjata di Gaza serta disebut berpotensi menyaingi sejumlah fungsi PBB. Banjir yang masih merendam ruas jalan dan Mogot, Jakarta Barat menyebabkan kemacetan parah hingga berjam-jam pada Kamis malam. Kemacetan dilaporkan membentang sejauh sekitar 5 km, mulai dari kawasan Grogol Petamburan hingga memasuki wilayah Cengkareng. Kondisi tersebut membuat upaya warga untuk pulang ke rumah harus tertunda. Bahkan sebagian pengendara memilih berhenti dan beristirahat di bahu jalan karena kelelahan. BPBD mencatat pada Kamis sore sekitar 70 RT dan 23 ruas jalan di Jakarta masih tergenang banjir akibat hujan deras yang disertai luapan air kali. Genangan tersebut memperparah kondisi lalu lintas di sejumlah titik, termasuk di Jalan dan Mogot. Tak sedikit warga yang akhirnya memutuskan berjalan kaki untuk menghindari kemacetan panjang, meski harus menempuh jarak belasan kilometer. Mereka menilai langkah tersebut lebih memungkinkan dibanding menunggu arus lalu lintas yang tak kunjung bergerak. Mbak Titit, ini rencananya mau kemana? Mau pulang. Mau pulang. Dari jam berapa kejebak macet ini? Dari jam 3 sore. Dari jam 3 sore? Udah hampir 5 jam di sini? Betul. Oke. Nah ini gimana Mbak? Mau nyari alternatif lain, jalan atau bagaimana? Nunggu situasi aja. Berarti tadi udah sempat kerja ya? Tempat, itu pulang kerja. Ah, ini pulang kerja kejebak? Ya. Oke. Mbak, ini kan gubernur sendiri ada rencana buat memperbolehkan pekerja untuk WFH. Nah, Mbak sendiri gimana melihat kondisi kayak gini nih, Mbak? Kalau dibolehkan WFH aja, cuman lihat kondisi dan situasi juga sih. Nah, tadi pagi berangkat kerja nggak kayak gini kondisi? Enggak, kondisi emang hujan tapi nggak separah kayak sekarang udah banjir. Oke. Nah, kalau kondisinya besok masih banjir, masih macet kayak gini, gimana, Mbak? Mungkin kalau masih parah arah pulang seperti ini, mungkin pulang ke tempat kerjaan aja. Oke. Ini tadi pulang apa baru mau berangkat kerja nih, Pak? Ini kalau sekarang mau pulang dari kerja. Nah, gimana situasi jalan tadi? Situasi jalan itu di mana-mana macet, itu bahkan sampai ke jalan-jalan tikus itu macet semua. Nah, tadi buat sampai ke sini jalan kaki atau gimana, Pak? Jalan kaki itu dari stasiun Taman Kota sampai sini itu jalan kaki. Kenapa akses jalannya susah ditembus atau udah nggak ada transportasi umum lagi di situ? Kalau untuk jalan sendiri sih itu susah ditembus karena emang banyak titik banjir di mana-mana. Kok kalau dari kantor buat pulang itu biasanya makan waktu berapa, Pak? Biasanya sih 40 sampai 45 menit, tapi karena ada banjir dan hujan di mana-mana tuh bisa sampai 2 jam lebih bahkan. Ini bahkan belum sampai rumah. Betul. Kok ini kan gubernur sendiri menyarankan untuk memperbolehkan WFH nih, Kok. Nah, Kok sendiri gimana? Jadi opsi banget nggak sih buat WFH kalau kondisinya kayak gini? Kalau untuk opsi gitu ya, kalau misalnya sampai besok itu masih belum surut gitu ya, itu sangat memungkinkan untuk full WFH untuk semua karyawan. Merespons situasi tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa, serta bekerja dari rumah atau work from home bagi pekerja selama 5 hari ke depan. Penerapan PJJ dan WFH mulai diberlakukan hari ini. Kebijakan tersebut ditandai dengan diterbitkannya surat edaran dari Dinas Pendidikan serta Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta yang mengatur pelaksanaan kegiatan belajar dan bekerja dari rumah. Kakak duduk yuk. Saya juga sudah meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memperbolehkan yang disebut dengan school from home. Kenapa itu dilakukan? Kalau curah hujan tinggi, banjir dan sebagainya, dan juga persoalan kemacetan lalu lintas, dengan school from home, saya yakin ini juga akan proses belajar mengajar di sekolah yang ada di Jakarta bisa tetap berjalan dengan baik karena memang infrastruktur di Jakarta cukup untuk dilakukan apa yang disebut dengan school from home. Dan saya juga memberikan persetujuan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan yang disebut dengan work from home. Dua-duanya sudah mengeluarkan
surat edaran Dinas Tenaga Kerja ini bagi para pekerja, sedangkan untuk Dinas Pendidikan adalah untuk para siswa. Jadi itu yang kami lakukan sampai dengan tanggal 27 mengantisipasi kemungkinan curah hujan yang masih tinggi. Kalau nanti kemudian kita prediksi masih perlu dilakukan hal yang sama, kami akan melakukan itu. Terima kasih ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meresmikan pembentukan sebuah badan baru bernama Board of Peace. Badan tersebut diklaim akan memimpin upaya menjaga gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas. Peresmian itu disampaikan Trump dalam pidatonya di ajang World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss. Dalam kesempatan tersebut, Trump mengatakan bahwa banyak negara menyatakan minat untuk bergabung dengan dewan tersebut, meskipun sejumlah sekutu dekat Amerika Serikat memilih untuk tidak berpartisipasi. Trump menjelaskan Board of Peace awalnya dirancang sebagai kelompok kecil yang terdiri dari para pemimpin dunia dengan fokus utama mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Namun menurutnya, konsep tersebut kemudian berkembang menjadi badan yang lebih ambisius. Ia bahkan menyebut dewan tersebut berpotensi menyaingi, bahkan menggantikan sejumlah fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meski demikian, dalam pernyataan lain, Trump mengatakan bahwa kerja Board of Peace akan tetap dilakukan bersama PBB. Trump juga mengklaim sekitar 59 negara telah menyatakan bergabung dengan Board of Peace, termasuk sejumlah pemimpin dunia dan sekutu politiknya. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.